Salam, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas segala penyertaan dan anugerah-Nya kepada kita sekalian. Kami akan menyampaikan penegasan Warta Jemaat Minggu 6 September 2020. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat GKE Pangarinah dan juga kepada warga jemaat yang berasal dari luar GKE Pangarinah yang saat ini bersama dengan kami mengikuti ibadah Minggu secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat ulang tahun kelahiran bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dari tanggal 6 September sampai 12 September 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan September 2020. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara sekalian selalu diberikan yang terbaik dalam kehidupan ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita juga tetap berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita tetap sehat serta selalu mematuhi aturan protokol kesehatan pemerintah. Kami juga berharap agar warga jemaat tetap bersabar untuk dapat beribadah kembali di gedung gereja, karena keadaan kita saat ini belum memungkinkan untuk dapat melaksanakan ibadah di dalam gedung gereja. Tetaplah membangun ibadah kita bersama keluarga kita masing-masing, karena keluarga juga adalah sebuah gereja. Sebagai upaya untuk membantu pengelolaan uang persembahan yang diserahkan ke Sekretariat BPH dalam kondisi steril dan higienis, maka dimohon dengan hormat agar uang persembahan dapat disterilkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam amplop persembahan dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kolekte kebaktian Minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat disampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Setiap hari kerja, jam kerja Selasa sampai Sabtu pukul 9.00 WIB sampai 12.00 WIB atau disetor melalui Bank Kalteng atas nama GKE Pangarinah. Nomor rekening 102.0202.02882 mendatar 3. Bukti setor atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Demikian penegasan Warta Jemaat atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Kita akan memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Erlei Amiani STH MM dengan tema Menjadi Teladan dalam Tanggung Jawab. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita berhimpun bersama dalam perayaan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Ilmu pengetahuan bertujuan untuk menopang dan meningkatkan kualitas kehidupan. Demikian juga pendidikan teologi sebagai refleksi atas iman
juga hadir dalam panggilan khusus supaya manusia mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Pendidikan teologi menjadi sangat berguna untuk mentransformasi hidup manusia serta membentuk insan-insan unggul yang memiliki hati teguh melayani di ladang pelayanan Gereja Kalimantan Evangelis dan ladang pelayanan lainnya. Oleh karena itu, perayaan ini dengan subtema menjadi teladan dalam tanggung jawab adalah bentuk penghayatan panggilan dalam pendidikan teologi sekaligus perayaan jemaat guna memberikan dukungan nyata kita atas panggilan itu. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita menyanyikan pujian bagi namanya. Kita menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 282. Tuhan tolonglah, bangunkan iman. Bait yang pertama dan yang kedua. Pada bait yang kedua, jemaat saya undang berdiri. Tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Sujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat terkasih, mari kita naikkan pujian kita secara litani.
Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Terpujilah Allah yang maha tinggi, Yang maha kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya, walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. terpujilah Allah yang maha adil. Ajarlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita, serta mengaku segala kesalahan yang kita perbuat. Kita berdoa. Tuhan Allah yang maha mulia, kami mengaku bahwa kami tidak layak di hadapan-Mu karena kesalahan yang kami perbuat. Sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikian kami sekalian seperti orang-orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu atau bangkit untuk berpegang kepadamu. Kami tidak sungguh-sungguh melayani dan setia dalam panggilan pelayanan sebagai hamba-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, tubuh dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus bersungkur karena dosaku, tubuhku kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengharapan kepada setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi semua orang yang telah menerima pengampunan dari Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat yang terkasih,
marilah kita berdoa menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang memuji nama-Mu, sebab Engkaulah Tuhan pemilik kehidupan. Memperkenankan kami untuk melayani-Mu dan membentuk kami menjadi hamba yang setia. Kami berhimpun karena anugerah-Mu, serta menaikkan ucapan syukur atas kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Engkaulah Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan, sehingga jalan kami selalu dituntun oleh kebenaran-Mu. Jadikanlah kami tekun untuk menemukan kehendak Tuhan pada setiap perkataan firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami baca dan dengar dapat menjadi pedoman bagi diri kami untuk selalu bisa berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Dan kiranya firman yang kami baca ini juga dapat bertanam dalam diri kami, sehingga bisa kami wujudkan dalam tindakan nyata di tengah kehidupan gereja, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjadi kami sebagai hamba yang dapat menjadi teladan dan tanggung jawab untuk semakin setia melayani-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 hingga yang ke-13 tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakar habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu.
buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, Shalom, salam sehat. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan? Saya berharap kita semua senantiasa berada dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera melingkupi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini dalam ibadah kita, dalam rangka kita merayakan Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkau adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar kebenaran firman Tuhan dapat disingkapkan bagi kami, dan firman Tuhan ini boleh menjadi sulu dan pelita bagi kaki kami dalam rangka kami melangkah dan menjalani kehidupan ini dengan tuntunan dan penyertaan Tuhan. Diberkatilah setiap kami, dan kiranya Engkau memakai hamba-Mu ini menjadi alat di tangan-Mu untuk menyampaikan kebenaran maksud firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 15 dan sampai ayat yang ke-20 menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan bagi kita, yang saya bacakan demikian. Di bawah judul perikop tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya pada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini bersepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Yang berbahagia yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendidikan adalah jendela bagi kita untuk melihat dunia dan belajar untuk memahaminya. Demikian pula dengan cara berpikir dan bertindak dari seseorang juga sangat dipengaruhi oleh pendidikannya. Baik itu pendidikan secara formal maupun secara informal. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita merayakan Hari Pendidikan Teologi GKE. Di hari pendidikan ini kita diajak untuk menjadi teladan dalam tanggung jawab. Itulah tema bagi kita pada hari ini. Bagaimana kita memaknainya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendidikan yang kita ikuti atau yang kita jalani selama ini secara formal banyak sungguh memberikan pengetahuan, banyak sungguh memberikan wawasan di dalam kehidupan kita yang memperkuat daya intelektualitas kita, yang memperkuat kita untuk bisa melihat, mempertimbangkan, menilai segala sesuatu yang dihadapi atau yang diperhadapkan dalam kehidupan ini. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan yang dilakukan di lingkungan keluarga dan lingkungan pada umumnya, di mana kegiatan belajarnya dilakukan secara mandiri dan terus-menerus. Jalur pendidikan ini diberikan kepada individu sejak lahir, bahkan
sampai sepanjang hayatnya, baik melalui keluarga maupun juga melalui lingkungannya. Pendidikan informal ini juga akan menjadi dasar yang akan membentuk kebiasaan, habit seseorang, watak, dan perilaku di masa depannya. Ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh setiap keluarga. Sebab peran keluarga, khususnya orang tua, sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan anaknya ini kelak. Artinya bahwa orang tua akan selalu terlibat dalam proses pembelajaran seorang anak sepanjang hidupnya. Dalam memaknai Hari Pendidikan Teologi Gereja Kalimantan Evangelis, kita diajak untuk tidak hanya terus menambah pengetahuan dan wawasan secara intelektual, namun juga secara rohani, yang juga tentunya berdampak dalam kehidupan iman seseorang. Tugas dan tanggung jawab ini tidak hanya terfokus pada hamba-hamba Tuhan saja, tidak hanya terfokus pada pendeta saja, tetapi peran setiap kita semua, peran kita orang tua, peran kita sebagai keluarga. Dan itu semua tidak hanya berguna bermanfaat bagi pribadi kita, tetapi juga bagi seisi keluarga dalam rumah tangga kita, anak cucu kita, generasi penerus kita. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita menginginkan keluarga rumah tangga kita menjadi keluarga yang terus memuliakan Tuhan, menjadi teladan dalam kita mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai milik kepunyaan Tuhan yang dipercayakan, yang dianugerahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita diajarkan, kita diingatkan mulai pendidikan rohani, pendidikan teologi di tengah-tengah kehidupan kita tentang bagaimana karya kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Kita sering kali menjumpai bagaimana Tuhan begitu luar biasa berkarya dalam segala sesuatu. Seperti halnya sejarah kehidupan umat Tuhan yang dituliskan dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini dalam kitab Keluaran, di mana Tuhan telah bertindak atas belas kasihannya kepada umatnya. Ia mendengar seruan umatnya dan akan berperkara dengan orang Mesir yang pada saat itu begitu menindas mereka. Orang-orang Mesir yang membuat umat kesayangan Tuhan begitu tersiksa dan teraniaya karena kerja yang dipaksakan melampaui dari daya yang mereka miliki. Pembebasan umat Allah diperingati dengan peristiwa Paskah yang harus diingat secara turun-temurun. Inilah pendidikan teologi, pendidikan kehidupan rohani. Bagaimana umat Tuhan mengenal Tuhan Allahnya yang berkarya dan bertindak. Tuhan Allah yang transenden. Bahkan Tuhan yang imanen. Yang tidak hanya ada di dalam pikiran, ada di dalam benak kita saja, tetapi Tuhan Allah yang juga nyata, yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita, melawat, menolong, bertindak, berperkara atas setiap persoalan dan pergumulan kita. Ia adalah Tuhan yang adil. Ia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasanya. Pembebasan umat Allah diperingati dengan peristiwa Paskah. Peristiwa yang semestinya diperingati secara turun-temurun. Siapakah yang mengingatkan dan mengajarkannya? Itulah tugas dan tanggung jawab antar generasi untuk menceritakan sejarah dan bahkan tentang karya kekinian Tuhan Allah. Keluaran 12 ayat 14 dikatakan, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Bukankah ini perintah Tuhan yang menyiratkan bahwa
Apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang menjadi fakta sejarah pengalaman bagaimana Tuhan mengasihi, memelihara, menolong umat Tuhan itu tidak hanya terjadi pada saat itu saja, tetapi juga harus diceritakan, harus disaksikan untuk keturunan selanjutnya. Adakah kita juga dalam tanggung jawab kita terus memperkatakan firman bagi anak cucu kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, demikian juga dalam catatan Injil Matius bagi kita pada hari ini. Tentang tuntunan bagaimana sikap dan tindakan ketika seorang berlaku salah. Bagaimana teguran bagi yang melakukan dosa. Hal tersebut menjadi pandu dalam kita mengemban tanggung jawab. Secara khusus sebagai orang-orang yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab dan pelayanannya. Siapapun kita, hendaknya menjadi teladan dalam hal ketaatan pada firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah suluh dan pelita yang menerangi langkah kehidupan kita. Matius 18 ayat 18 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Jadilah teladan dalam tanggung jawab sebagai orang yang telah menerima kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Apa yang kita tabur, itu pula yang akan kita tuai. Ketika kita menabur kebaikan dalam ketaatan, maka damai sejahtera akan kita alami. Jika kita tidak bertanggung jawab pada apa yang dipercayakan dan diberi oleh Tuhan, maka kita pun akan menerima konsekuensi dari ketidaktaatan itu. Menjadi teladan dalam hal tanggung jawab adalah tugas kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah diperdengarkan bagi kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh mengingatkan kami tentang tugas dan tanggung jawab kami. Siapapun kami, apapun peran kami adalah orang-orang yang berhak menerima janji anugerah keselamatan di dalam Engkau Yesus Kristus, karena kami berpegang dengan setia kepada iman dan percaya kami. Ampuni kami ketika dalam kehidupan ini ada berbagai macam dosa dan pelanggaran, bahkan kelalaian kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami agar kami senantiasa pada jalan keselamatan yang telah Engkau tetapkan dalam kedaulatan-Mu bagi kami. Tuhan, diberkatilah kiranya setiap keluarga-keluarga Kristen-Mu, agar kami semua berada dalam damai sejahtera dan sukacita yang datangnya daripada Engkau. Dijauhkanlah dari sakit penyakit mara bahaya, celaka dan petaka yang menghampiri dalam hidup kami. Biarlah kami senantiasa aman dan tentram dalam perlindungan Tuhan. Ya Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, kami serahkan jemaat-Mu yang dalam minggu-minggu ini boleh merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa mengiringi langkah hidup kami. Kami juga serahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini dalam keadaan lanjut usia, bahkan mereka terbaring sakit. Kami percaya Engkau begitu mengasihi mereka. Kami percaya Engkau begitu menyayangi mereka. Lawatlah mereka Tuhan. Jamahlah mereka. Ya Bapa Surgawi, Bapa di dalam Yesus Kristus. Di tengah pandemi COVID-19 ini tidak henti-hentinya kami terus berseru memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari kehidupan kami. Dan kami mohon Tuhan, pertolongan-Mu menguatkan kami selalu. Kami serahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat, daerah sampai pelosok. Dalam setiap kebijakan, keputusan, apa yang mereka lakukan Tuhan, hikmat-Mu kiranya menyertai. Secara khusus kami doakan bagi Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Biarlah Tuhan, tingkap-tingkap berkat-Mu dibukakan, Engkau mencurahkan damai dan sejahtera-Mu atas Provinsi Kalimantan Tengah. Kami juga serahkan janda duda yatim piatu anak terlantar.
kasihani mereka. Uluran tangan Tuhan senantiasa dinantikan. Kehangatan cinta Tuhan senantiasa mereka perlukan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami jemaat-Mu. Kami serahkan keberadaan GKE Pangarina dalam cinta kasih dan perlindungan Tuhan. Dalam satu nama yang berkuasa kami telah berdoa. Dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur di rumah kita masing-masing. Dan pada saatnya nanti dapat kita serahkan melalui kotak persembahan yang disediakan di kantor BPH atau dapat juga melalui transfer langsung ke rekening jemaat. Dengarkanlah pengantar tentang persembahan. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita berdoa untuk persembahan yang akan kita serahkan. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami yang di surga, Engkau adalah sumber segala kebajikan. Kami membawa kepadamu persembahan kami menurut karunia-Mu yang diberikan kepada kami masing-masing. Tolonglah supaya bersama dengan barang duniawi ini dapat kami serahkan hati dan pelayanan hidup kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu dan kasih-Mu yang melebihi segala sesuatu, sekarang ini dan selama-lamanya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sementara jemaat mempersembahkan persembahan syukurnya, jemaat memuji dari nyanyian Kidung Baru nomor 208, Tabur Waktu Pagi, bait pertama dan bait yang ketiga. Pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan. Biar jiwa raga susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, Lakukanlah tugas pelayanan dalam kesetiaan dan jadilah teladan, sehingga kita menjadi insan yang unggul dalam pelayanan yang penuh tanggung jawab, sambil mengingat perkataan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.